Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Denmark adalah salah satu negara yang konsisten memberikan dukungan terhadap tentara Ukraina. Dukungan tersebut berupa pelatihan tentara Ukraina, bahkan sampai melatih pilot Ukraina menerbangkan jet tempur F-16. Bukan cuma melatih tentara Ukraina, Denmark juga berencana menaikkan bantuan militer ke Ukraina untuk beberapa tahun ke depan. Pertanyaannya, seberapa besar kekuatan militer Denmark sebagai negara pendukung Ukraina? Menarik untuk kita bahas. Today we deliver another strong commitment to Ukraine. As the first Nordic country, we are signing a 10-year agreement on security cooperation. Kalau kita merujuk data Global Firepower, Denmark ini cuma nangkring di urutan 50 dunia dalam hal kekuatan militernya. Sementara di Eropa, Denmark hanya berada di urutan 15, bahkan jauh di bawah Ukraina yang notabene penerima bantuan dari Denmark. Jauh juga di bawah Indonesia yang ada di urutan ke-13. Apakah Denmark bukan negara yang diperhitungkan? Keliru kalau kita menganggap Denmark bukanlah negara yang diperhitungkan dalam hal kekuatan militer. Sejak pembentukan militer tetap di tahun 1510, angkatan bersenjatanya sudah terlibat dalam banyak perang yang melibatkan kekuatan besar dunia. Alasan mengapa Denmark ada di urutan bawah? Pertama, karena jumlah personilnya. Total personilnya itu hanya terdiri dari 20.439 personil, ditambah 4.638 sipil dengan personil cadangan 12.000 dan 51.000 relawan di Home Guard. Jumlahnya memang tergolong kecil. Pertahanan Denmark dibagi lagi menjadi beberapa divisi. Pertama, Tentara Kerajaan Denmark yang biasa juga disebut Angkatan Darat Kerajaan Denmark. Tentara Kerajaan Denmark bertugas menjaga wilayah kerajaan. Jumlahnya sekitar 25.400 personil aktif. Tentara Kerajaan Denmark dibagi menjadi dua satuan militer yang disebut Brigade atau Brigade. Brigade 1 bertugas untuk menyediakan pasukan untuk penempatan internasional, dan Brigade 2 yang bertugas mempertahankan wilayah Denmark. Divisi kedua ada Angkatan Laut Kerajaan Denmark, didirikan pada tanggal 10 Agustus 1510. Jumlahnya itu sekitar 3.400 personil, ditambah 200 wajib militer. Armadanya dibagi menjadi 3 skuadron. Skuadron pertama dan skuadron ketiga berbasis di Pangkalan Angkatan Laut Frederikshavn. Skuadron kedua berbasis di Pangkalan Angkatan Laut Korsør. Nah, yang ketiga, Angkatan Udara Kerajaan Denmark. Dibentuk tanggal 1 Oktober 1950, yang awalnya merupakan bagian dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kerajaan Denmark. Angkatan Udara Kerajaan Denmark bermarkas di Pangkalan Udara Karup. Total personilnya sekitar 3.476 orang, ditambah 100 orang wajib militer. Selain 3 angkatan tadi, pertahanan Denmark juga didukung oleh Danish Home Guard. Ini semacam pasukan relawan bersenjata yang semuanya itu sukarela. Totalnya ada 45.600 ditambah 550 karyawan yang terbagi menjadi pasukan aktif yang bersenjata dan pasukan cadangan yang tidak bersenjata. Dalam sejarahnya, Danish Home Guard secara tersurat menjaga wilayah pertahanan Denmark, yang sebenarnya tujuan utamanya untuk melawan invasi Soviet. Seiring waktu, Danish Home Guard bertugas sebagai militer pendukung upaya kemanusiaan. Jadi sederhananya, Tentara Kerajaan Denmark menjaga kedaulatan Kerajaan Denmark. Danish Home Guard bertugas menjaga kedaulatan rakyat, bukan pemerintah, namun tetap berfungsi sebagai sayap militer. Alasan kedua mengapa Global Firepower menempatkan Denmark di urutan 50 karena anggaran militernya itu tergolong kecil. Denmark tidak masuk dalam 10 teratas negara dengan pengeluaran militer tertinggi. Totalnya, pengeluaran militernya itu hanya di sekitar 4,76 miliar US dollar untuk tahun 2023. Tapi jika dihitung dengan jumlah personilnya dan juga terhadap PDB, anggaran militer Denmark ini tergolong besar, yakni 1,4% dari PDB. Sebagai anggota pendiri NATO, Denmark memang mengakui telah mengurangi kemampuan militernya setelah Perang Dingin berakhir,
dan mengaku kekurangan besar dalam kemampuan mempertahankan wilayahnya dan memenuhi komitmen NATO. Tapi, Denmark juga sudah komitmen akan meningkatkan pengeluaran militernya menjadi 21 miliar US dollar atau sekitar 2% dari PDB selama 10 tahun ke depan. Termasuk bagian dari rencana untuk meningkatkan bantuan militernya ke Ukraina dan membantu NATO mencapai target pengeluaran militer. Ini terbukti di Ukraina. Denmark mulai meningkatkan bantuannya ke Ukraina hingga 7 miliar kron Denmark atau 1 miliar US dollar. Dan dalam rupiah sekitar 48 triliun rupiah untuk beberapa tahun ke depan dan menjadi salah satu anggota NATO yang memberikan bantuan militer terbanyak ke Ukraina. Dana yang dikeluarkan oleh Denmark akan diperuntukkan untuk bantuan kemanusiaan, pemulihan bisnis, dan kebutuhan militer. Alasan lain mengapa Denmark bukan negara dengan militer terkuat karena masalah alutsista. Jumlahnya itu tidak banyak, tapi selama beberapa dekade terakhir, kerajaan Denmark sudah mengalami transformasi besar-besaran dalam hal struktur organisasi dan peralatan perangnya. Angkatan Darat Denmark sekarang sudah punya 44 unit tank, 4.029 unit kendaraan, 19 unit artileri swagerak. Untuk personil yang jumlahnya hanya sekitar 25 ribuan orang, alutsista Denmark tergolong lengkap. Untuk tank tempur utama, Denmark menggunakan Leopard 2A7DK buatan Jerman. Ini adalah tank tempur yang sangat optimal di medan perkotaan dan punya sistem kontrol tembakan tercanggih di dunia dengan komputer balistik, pemandu laser, dan penglihatan thermal malam. Tank ini juga disebut setara dengan M1 Abrams buatan Amerika. Denmark dan Belanda bahkan sudah menyumbangkan 14 unit tank Leopard ini ke Ukraina untuk menghadapi invasi Rusia. Kendaraan tempur infanteri yang digunakan Angkatan Darat Denmark adalah Combat Vehicle 90. Ini adalah kendaraan yang punya mobilitas tinggi di daerah salju dan lahan basah. Dan untuk kendaraan tempur lapis baja adalah Piranha 3 dan Piranha 5 yang dilengkapi dengan mortar semi-otomatis, Cardum 10, senjata dengan tembakan akurat dan efektif. Untuk Angkatan Udara, Denmark total punya 115 unit pesawat dan 34 unit helikopter. Pesawat tempur yang dimiliki Denmark adalah F-16 Fighting Falcon dan bisa dibilang pesawat tempur multiperan paling mumpuni di planet ini. Ditambah dengan F-35 Lightning II, pesawat tempur tipe siluman dengan kecepatan supersonik. Helikopter yang digunakan Denmark adalah Eurocopter Fennec buatan Prancis, S-860 Seahawk buatan Amerika Serikat, dan helikopter angkut AW101 buatan Italia dan Inggris. Angkatan Udara Denmark bisa dibilang semakin kuat, apalagi ditambah Denmark sekarang punya dukungan Angkatan Udara setelah menyepakati pembentukan aliansi baru dengan negara Skandinavia seperti Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Kesepakatan tersebut membuat negara Skandinavia punya setidaknya 243 jet tempur generasi keempat dan lebih yang bisa dioperasikan bersama. Sementara dalam hal kekuatan lautnya, Denmark adalah salah satu dari beberapa negara anggota NATO yang angkatan lautnya tidak menggunakan kapal selam. Untuk angkatan lautnya, total Denmark punya 74 aset yang dilengkapi dengan sejumlah kapal besar, kapal ukuran sedang, dan kapal kecil. Denmark punya sejumlah fregat buatan dalam negeri, di antaranya Iver Huitfeldt class fregat yang dilengkapi dengan rudal standar dan rudal jarak jauh Tomahawk. Kemudian Absalon class fregat, kapal yang juga berfungsi sebagai kapal angkut militer. Ada juga Thetis class, kapal patroli besar yang jadi andalan Angkatan Laut Denmark. Jadi, secara kekuatan militer, Denmark sebenarnya adalah negara yang sangat diperhitungkan.